Adapun klon yang sedang bertarung melawan tubuh roh di kejauhan, sepertinya juga menerima instruksi untuk mundur, dan cahaya merah menyilaukan tiba-tiba meletus dari tubuhnya untuk memaksa tubuh roh sebelum melesat ke arah kedua temannya. Mereka bertiga berkumpul bersama dalam sekejap mata dan melarikan diri ke arah yang sama. Ini belum berakhir, bocah. Lain kali kita bertemu, aku pasti akan mengekstrak jiwamu dan menyiksanya untuk selama-lamanya. Suara mengancam leluhur suci Xue Guang bergemuruh di kejauhan, dan dia menghilang ke kejauhan hanya setelah beberapa kilatan. Setelah membuat keputusan untuk mundur, dia melakukannya dengan cara yang sangat menentukan dan tidak mengulur sedikit pun. Dia tampaknya sangat yakin bahwa Han Li tidak akan mencoba untuk memburunya, dan benar saja, Han Li hanya melihat tanpa ekspresi saat lawannya pergi, tidak menunjukkan niat untuk mengejar. Di kejauhan, tubuh roh membuat segel tangan sebelum tiba-tiba menghilang di tempat. Fluktuasi spasial kemudian meletus di samping Han Li, dan tubuh roh muncul kembali. Han Li mendengus dengan dingin saat dia menarik tubuh emas terbukti di tengah kilatan cahaya keemasan. Tubuhnya kemudian menyusut saat bulu emasnya surut, dan dia kembali ke bentuk manusianya. Berbeda dengan gembira dengan kemenangan ini, Han Li terus melihat ke kejauhan dengan ekspresi muram. Hanya klonnya saja yang sudah merepotkan ini untuk ditangani, tubuh aslinya hanya akan menjadi lebih kuat. Makhluk panggung Grand Ascension benar-benar sekuat yang mereka nyatakan. Han Li bergumam pada dirinya sendiri sebelum menarik pandangannya dan melambaikan tangan ke tubuh roh di sampingnya. Tubuh roh langsung terbang ke arahnya sebagai bayangan hijau sebelum menghilang ke dalam tubuhnya dalam sekejap, dan 13 kumbang pemakan emas bergaris ungu juga terbang kembali ke sisinya. Han Li menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan semburan cahaya biru yang menyembunyikan kumbang, lalu menutup matanya sebelum membuat segel tangan sambil melantunkan mantra. Sebuah rune merah seukuran ibu jari muncul di gelabelanya, dan itu berkedip dengan cahaya lembut. Beberapa saat kemudian, Han Li membuka matanya, dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Berhasil. Purple World Children belum bepergian sejauh itu. Begitu suaranya menghilang, dia beralih ke serangkaian segel tangan yang rumit, dan tanda merah di gelabelannya juga mulai berfluktuasi dalam kecerahan. Tidak lama setelah itu, seberkas cahaya hitam muncul di kejauhan, dan di dalamnya tidak lain adalah Purple World Children yang terbang menjauh selama pertempuran. Namun, kuali berhenti beberapa ribu kaki jauhnya dari Han Li, dan cahaya ungu berkelebat tak menentu dari permukaannya saat itu mengeluarkan suara berdengung yang samar, nampaknya mengekspresikan keraguan untuk mendekati Han Li. Namun, setelah Han Li mengaktifkan rune merah tua itu, koneksi terbentuk di antara mereka, dan itu membuat kuali tidak mau pergi. Senyum di wajah Han Li melebar saat melihat kuali, dan tanda merah itu terbang langsung dari gelabelannya sebelum berputar di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia mulai melantunkan sesuatu sambil menjentikkan jari-jarinya di udara, dan serangkaian segel mantra warna-warni yang cerah ditambahkan sebelum menghilang ke dalam kuali dalam sekejap. Kuali kecil itu bergetar sebelum mengeluarkan teriakan yang jelas mirip dengan raungan naga, dan itu terbang langsung menuju rune merah, yang juga menghilang ke dalam kuali di tengah kilatan cahaya merah. Lapisan cahaya merah kemudian muncul di atas permukaan kuali, dan itu memancarkan teriakan kegembiraan. Baru kemudian Han Li melambaikan tangan ke arah kuali kecil dengan senyuman di wajahnya. Pada kesempatan ini, kuali ungu kecil sangat patuh dan dengan sukarela terbang ke Han Li, menyusup menjadi beberapa inci sebelum mendarat di telapak tangannya. Han Li sangat gembira melihat ini, dan dia mulai memeriksa kuali miniatur dengan kilatan biru di matanya. Di permukaan kuali ada banyak rune yang tidak dapat diidentifikasi, dan itu juga diselimuti lapisan ki hitam samar. Mata Han Li menyipit sedikit saat cahaya spiritual melintas dari tangannya, dan beberapa rune emas dan perak muncul sebelum menghilang ke dalam kuali kecil dalam sekejap. Kuali hanya memiliki kesempatan untuk mengeluarkan suara dering rendah sebelum tiba-tiba jatuh diam, tampaknya telah kehilangan sifat spiritualnya. Segera setelah itu, busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari ujung jari Han Li di tengah gemuruh petir, kemudian membentuk jaring petir emas yang menutupi seluruh kuali. Jaring petir kemudian menyusut dan menyatu membentuk bola emas kecil di atas telapak tangannya. Ekspresi lega muncul di wajah Han Li saat melihat ini,
dan dia membalik tangannya yang lain untuk menghasilkan kotak giok putih bersih, tempat dia meletakkan bola emas itu. Setelah itu, dia menyapu lengan bajunya ke atas kotak, dan selusin jimat dengan warna berbeda muncul sebelum langsung membentuk beberapa formasi miniatur yang tertanam di permukaan kotak. Setelah menyimpan kotak giok itu, Han Li menghela nafas lega, dan baru kemudian dia berani untuk benar-benar rileks. Menggunakan teknik rahasia yang diberikan Ceki Gong padanya, dia dapat dengan mudah mengambil kuali kata ungu dari leluhur suci Xue Guang. Namun, faktanya adalah bahwa kuali itu masih mengandung sedikit indera spiritual Ceki Gong. Sebelum memberantas gumpalan kesadaran spiritual dan memurnikan harta itu lagi, Han Li secara alami tidak berani menggunakannya. Meski begitu, dia masih benar-benar gembira bisa mendapatkan harta yang begitu berharga, tapi pada saat yang sama, dia meratapi kehilangan myriad sword artwork miliknya. Dia baru saja menyempurnakan harta karun itu, dan dia telah merencanakan untuk menjadi salah satu kartu trufnya melawan pasukan iblis, jadi sangat disayangkan bahwa harta itu dihancurkan hanya dalam satu pertempuran. Ancaman perpisahan yang dikeluarkan raksasa iblis itu sebelum keberangkatannya kemudian muncul di benak Han Li, dan ekspresi suram muncul di wajahnya. Seperti yang dikatakan raksasa iblis itu, dia hanya mampu memaksa ketiga klon ini mundur karena mereka tidak siap dan terlalu percaya diri karena mereka memiliki dua harta karun mendalam yang tidak lengkap di lengan baju mereka. Lain kali, ketiga klon akan lebih siap dan lebih berpengalaman dengan kemampuan Han Li, sehingga hasil pertempuran itu bisa dengan mudah bertentangan dengan keinginan Han Li. Tiba-tiba, Han Li menggelengkan kepalanya saat dia tertawa sendiri. Dia telah menyadari bahwa dia khawatir tentang situasi hipotetis yang tidak akan pernah terjadi karena tidak mungkin dia akan memberi leluhur suci Xue Guang kesempatan lagi untuk menjebaknya. Jika ketiga klon itu kembali ke kota iblis utama, itu akan memakan waktu setidaknya 3 hingga 4 bulan, yang lebih dari cukup waktu bagi Han Li untuk menyelinap kembali ke kota surga dalam. Selama dia tidak meninggalkan Deep Haven City setelah itu, dia tidak akan takut. Namun, sebelum itu, dia harus mengunjungi tempat di mana api neraka duniawi dapat ditemukan. Dia telah bersumpah untuk Ceki Gong, dan dia pasti tidak ingin menderita serangan balik dari iblis batin. Selain itu, Cao Ti Chien yang benar-benar sangat memikatnya juga. Klon leluhur suci Xue Guang baru saja mundur, jadi tidak mungkin mereka kembali dalam waktu singkat. Dengan demikian, ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk memenuhi janji yang telah dia buat. Namun, Ceki Gong itu adalah leluhur suci juga, jadi dia secara alami tidak akan mempercayai semua yang dia katakan. Dia harus membuat beberapa tindakan defensif sebelum dia melaksanakan tugas yang dia janjikan untuk diselesaikan. Adapun kota Havenlaan, semua pembudidaya integrasi tubuh telah melarikan diri, jadi tidak mungkin kota itu bisa bertahan. Karena itu, tidak ada gunanya kembali ke sana. Dengan pemikiran itu, Han Li segera membuat keputusan dan terbang sebagai seberkas cahaya biru. Sementara itu, raksasa iblis itu sudah puluhan ribu kilometer jauhnya, dan dia telah kembali ke bentuk humanoid normalnya. Selain itu, dia telah melepaskan kano merahnya lagi, dan 3 klon sedang melakukan perjalanan menuju kota Havenlaan di atas harta karun terbang. Sepanjang jalan, ketiga klon tetap diam. Beberapa hari kemudian, 3 klon melihat tembok kota-kota Havenlaan yang runtuh. Udara di atas seluruh kota telah diselimuti oleh ki iblis hitam pekat, dan ketika kano merah tua mendekati kota, sekelompok prajurit lapis baja yang menunggang kuda jahat langsung muncul untuk menyambut ketiga klon dengan hormat. Setelah cavalier iblis yang mencakup segalanya mendekat sedikit, leluhur suci Xue Guang menginstruksikan dengan suara dingin, aktifkan formasi teleportasi yang paling dekat dengan pasukan suci kita segera. Ya, leluhur suci. Semua makhluk iblis kelas menengah dan kelas tinggi yang hadir sudah menyadari kedatangan leluhur suci Xue Guang, jadi Devilis Cavalier yang mencakup semua ini secara alami mengenali ketiga klon, dan dia segera memberikan jawaban tegas dengan busur hormat. Setengah bulan kemudian, Han Li terbang di udara sebagai seberkas cahaya biru yang nyaris tak terlihat.
Fluktuasi kekuatan sihirnya juga sangat tenang, dan tidak ada yang bisa mendeteksi seberkas cahaya biru kecuali mereka adalah makhluk yang sangat kuat atau memiliki kemampuan metero. Han Li saat ini sedang terbang di atas sebuah kota kecil manusia, kota yang telah ditinggalkan lebih dari 100 tahun yang lalu untuk mengantisipasi kesengsaraan iblis. Kota itu saat ini tidak lebih dari sebuah konglomerasi reruntuhan dan rumput liar yang ditumbuhi tanaman, tetapi saat Han Li terbang di atasnya, dia dengan santai menyapu indera spiritualnya melalui kota yang ditinggalkan, di mana sedikit kejutan muncul di wajahnya. Dia tiba-tiba berhenti dan menatap kota yang ditinggalkan dengan cahaya biru berkedip melalui matanya. Alisnya tiba-tiba berkerut sedikit, dan dia terbang ke arah tertentu sebagai seberkas cahaya biru. Setelah hanya beberapa kilatan, dia muncul di udara di atas gedung yang tampak biasa. Saat ini ada 5 pembudidaya dengan pakaian berbeda di sekitar gedung dan mendiskusikan sesuatu dengan nada berbisik, dan kedatangan Han Li yang tiba-tiba secara alami membuat mereka semua ketakutan. Mereka secara refleks memanggil harta karun atau membuat segel tangan saat mereka bersiap untuk membela diri, tetapi Han Li bahkan tidak repot-repot untuk meliriknya. Kesal. Apa katamu? Berani-beraninya. Permintaan maaf kami yang tulus, kami akan segera pergi ke 5 pembudidaya ini. Semuanya berada di transformasi dewa, dan mereka awalnya marah dengan kata-kata Han Li, tetapi ketika dia melepaskan aura tahap integrasi tubuh yang sangat besar, mereka berlima benar-benar membatu dan segera mundur sebelum melarikan diri dari tempat kejadian. Selama pelarian mereka bahkan tidak berani berbalik untuk melihat ke belakang, seolah-olah sedang dikejar oleh hantu jahat. Han Li melirik dingin ke arah orang-orang ini dan ragu-ragu sejenak, tapi pada akhirnya memutuskan untuk tidak melakukan apapun. Tepat pada saat ini, suara wanita yang gembira terdengar dari lantai pertama gedung yang telah dikelilingi. Han Senior, aku tidak menyangka melihatmu di sini, aku akan keluar untuk menemuimu segera. Begitu suara itu menghilang, pintu depan terbuka, dan 3 wanita muncul dari dalam gedung. Wanita pertama bertubuh tinggi dan ramping dengan kulit putih bersalju, itu tidak lain adalah Xu Qianyu. Lama tidak bertemu, rekan Taois Xu, Han Li menyapa sambil tersenyum. Terakhir kali mereka bertemu adalah ketika Han Li mengunjungi keluarga Xu, jadi cukup mengejutkan baginya untuk bertemu dengannya lagi di sini. Terima kasih telah turun tangan, senior. Jika tidak, kita akan berada dalam masalah besar. Xu Qianyu buru-buru mengulurkan hormat-hormat ke arah Han Li dengan ekspresi gembira di wajahnya, dan kedua wanita yang menemaninya segera mengikutinya. Han Li hanya melambaikan tangan dan menjawab dengan sikap acuh tak acuh, tidak perlu berterima kasih, saya kebetulan lewat. Siapa orang-orang itu? Apakah mereka musuh bagi keluarga Xu Anda? Mereka hanya sekelompok yang mencoba memanfaatkan kita. Kamu seharusnya merobek mereka dari satu sisi ke bagian lainnya. Senior, seorang wanita dengan wajah oval di belakang Xu Qianyu berkata dengan cibiran marah. SSTT, Xiao King. Kami sudah sangat beruntung bisa bertemu dengan Han Senior di sini, bagaimana Anda bisa begitu kasar? Maafkan dia, Han Senior, Xiao King adalah keponakanku, dan dia selalu berkultivasi di keluarga Xu kami. Jadi dia sedikit manja. Xu Qianyu memarahi dengan ekspresi tegas sebelum menoleh ke Han Li dengan tatapan minta maaf di matanya. Maafkan aku, senior, maksudku jangan tersinggung. Wanita bernama Xiao King juga menyadari bahwa kata-katanya agak tidak pantas. Tidak apa-apa, aku bukan orang yang akan diganggu oleh hal-hal kecil seperti ini. Jika aku tahu bahwa orang-orang itu adalah individu yang sangat buruk, mungkin aku akan mengakhiri mereka, jawab Han Li dengan senyum acuh tak acuh. Xu Qianyu menghela nafas lega sebelum membuat isyarat tangan yang mengundang. Terima kasih atas pengertian Anda, senior, silakan masuk dan duduklah. Han Li mengangguk sebagai jawaban sebelum masuk ke kamar. Pasukan iblis terletak sangat jauh, dan dia tidak melihat makhluk iblis di dekatnya, jadi dia tidak khawatir tentang potensi bahaya yang muncul. Interior ruangan tidak terlalu besar, tapi semua perabotan dan dekorasinya memberikan nuansa kuno yang unik, sepertinya menandakan bahwa mereka sudah ada cukup lama. Namun, yang paling menarik perhatian Han Li adalah fluktuasi pembatasan yang hampir tidak dapat dideteksi di dekat ruangan.
Begitu mereka melangkah ke dalam ruangan, batasan itu langsung lenyap, dan bahkan dengan indera spiritualnya, dia tidak dapat mendeteksi sumbernya. Ini membuatnya agak penasaran. Han Li duduk di kursi utama di ruangan itu, lalu berbalik ke arah tiga wanita yang berdiri dengan hormat di sampingnya. Ini sepertinya bukan tempat yang dihuni oleh manusia, apakah entah bagaimana terhubung dengan keluarga Ksu Anda? Memang, Han Senior, ini adalah tempat penginapan sementara yang ditinggalkan keluarga Ksu kami bertahun-tahun yang lalu. Kami dikejar ke sini oleh kelompok pembudidaya itu, dan dipaksa menggunakan batasan di sini untuk melindungi diri kami sendiri, jawab Ksu Kianyu dalam sebuah sikap hormat. Han Li mengangguk sebagai jawaban sebelum bertanya, begitu. Tempat ini cukup jauh dari keluarga Ksumu, dan ku dengar seluruh keluargamu telah pindah ke kota suci, mengapa kalian bertiga ada di sini? Ketiga wanita itu bertukar pandangan ragu-ragu setelah mendengar pertanyaan ini, dan pada akhirnya, senyum masa muncul di wajah Ksu Kianyu saat dia menjawab, keluarga Ksu kami memang pindah ke kota Holy Sovereign, tetapi roh darah nyonya memiliki beberapa hal penting untuk mengurusnya baru-baru ini, jadi dia meninggalkan kota dan membawa beberapa anggota keluarga kami bersamanya. Setelah kami menyelesaikan masalah itu dan kembali ke kota, kami bertemu dengan pasukan iblis di sepanjang jalan, dan setelah pertempuran sengit, kami dikalahkan dan dipaksa melarikan diri untuk hidup kami. Keponakan saya dan saya dikejar oleh sekelompok makhluk jahat, dan kami baru saja mengusir mereka ketika kami bertemu dengan kelompok kultivator itu. Tanda petik ganda buka. Sesama roh darah Taois meninggalkan kota suci. Han Li agak terkejut mendengar ini. Memang, awalnya, para tetua keluarga kami menentang kepergiannya, tapi dia bersikeras untuk pergi, jadi mereka hanya bisa melepaskannya, jawab Ksu Kianyu. Alih-alih menyelidiki hal-hal penting apa yang telah mereka tangani, Han Li bertanya, apakah kamu mengetahui situasi rekan Taois Blood Spirit saat ini? Yakinlah, Senior Han, sebelum keberangkatan kita menyaksikan roh darah nyonya melarikan diri. Dia dikejar oleh beberapa makhluk iblis kelas tinggi, tapi dengan kekuatannya, pertahanan diri pasti tidak akan menjadi masalah, Ksu Kianyu meyakinkan. Begitu, itu bagus untuk didengar. Ngomong-ngomong, bagaimana situasi di kota suci berdaulat saat ini? Komunikasi antara kota-kota besar telah sepenuhnya terputus oleh pasukan iblis, dan bahkan jimat komunikasi tidak lagi efektif, Han Li bertanya. Situasinya tidak terlalu baik. Kota suci berdaulat kita baik-baik saja karena pasukan iblis di sana bahkan belum mencoba menyerang kota. Namun, mereka telah menargetkan pemukiman manusia di sekitar kota, dan banyak di sekitarnya sekte dan keluarga besar telah dimusnahkan. Selain itu, kesengsaraan iblis ini tampaknya berbeda dari semua yang sebelumnya. Pasukan iblis mulai menyerang kota-kota fana untuk memperbudak manusia fana dalam skala luas, jawab Ksu Kianyu saat ekspresi prihatin muncul di wajahnya. Ekspresi Han Li juga menjadi gelap setelah mendengar ini, dan dia menghela nafas dengan suara muram, jadi rumornya benar, makhluk jahat berencana untuk menetap secara permanen di alam roh. Sebelum Ksu Kianyu sempat menjawab, wanita lainnya yang berdiri di sampingnya berseru, Apakah maksudmu ras iblis penatua berencana untuk menaklukkan wilayah manusia kita? Bukan hanya ras manusia kita, ras iblis dan bahkan ras asing terdekat semuanya kemungkinan besar adalah target yang akan diserang oleh ras iblis penatua. Aku tidak tahu banyak tentang detail spesifiknya, tapi ini adalah rumor yang beredar di antara para pembudidaya tingkat yang lebih tinggi. Bagaimanapun, Anda tidak perlu terlalu khawatir, bahkan jika langit runtuh, akan ada orang-orang di tempat-tempat yang lebih tinggi untuk mendukungnya. Saya yakin Pulau Suci telah menemukan tindakan balasan yang tepat, Han Li meyakinkan dengan senyum tipis. Itu benar. Dengan Pulau Suci dan Chuan Mo Jianli untuk melawan mereka, aku yakin ras iblis penatua tidak akan berhasil, kata Ksu Kianyu dengan sikap lega. Dua wanita lainnya juga sangat lega mendengarnya. Cukup jelas bahwa reputasi gemilang Pulau Suci dan Mo Jianli telah menanamkan mereka dengan banyak kepercayaan. Setelah itu, Han Li bertanya tentang beberapa detail seputar pasukan iblis di dekat kota suci, dan sebelum dia menyadarinya, hampir 1 jam telah berlalu. Akhirnya, Han Li berdiri dan bersiap untuk pergi.
Aku masih memiliki beberapa hal penting yang harus diselesaikan, jadi aku akan pergi sekarang. Aku berharap dapat bertemu denganmu lagi suatu hari nanti. Ngomong-ngomong, ini bukan tempat yang aman untuk tinggal, aku sarankan kamu kembali ke Holy Sovereign Kota secepat mungkin. Tanda petik ganda buka. Ketiga wanita itu secara alami tidak berani menghentikannya, dan mereka menemaninya keluar ruangan. Cahaya biru bersinar dari tubuh Hon Li, dan dia dengan cepat terbang ke kejauhan sementara Xu Qianyu melihat dengan ekspresi yang kompleks. Begitu Hon Li menghilang di kejauhan, wanita dengan wajah oval bertanya dengan suara bersemangat, "Bibi Xu, apakah senior Han itu adalah senior yang sama yang mengembalikan roh darah nyonya kepada kami? Apakah dia benar-benar seorang kultivator integrasi tubuh?" Pandangan penasaran juga muncul di mata wanita lain. Memang. Kembali ketika dia mengunjungi keluarga Xu kita, dia sudah berada di tahap integrasi tubuh awal, dan aku mendengar bahwa dia membuat terobosan lain ke tahap integrasi tubuh tengah tidak lama sebelum kesengsaraan iblis, jawab Xu Qianyu dengan cengir. Apa? Dia adalah kultivator tahap integrasi tubuh tengah? Itu pertama kalinya saya melihat seseorang dengan basis kultivasi yang tinggi. Saya mendengar bahwa Anda memiliki ikatan yang cukup dekat dan bahkan bekerja dengannya di Deep Haven City untuk beberapa waktu. Apakah itu benar, Bibi Xu? Wanita dengan wajah oval bertanya dengan bersemangat. Apa gunanya menyebutkan masa lalu? Basis kultivasi saya agak meningkat sejak saat itu, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan langkah yang telah dilakukan Hon Senior. Dia berkembang dari tahap transformasi dewa ke tahap integrasi tubuh tengah dalam waktu kurang dari 2000 bertahun-tahun, itu hampir sama sekali tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia, Xu Qianyu menjawab dengan menggelengkan kepalanya sedih. Setelah hening sejenak, wanita lain itu bertanya, jika Han Senior itu benar-benar sekuat itu, mengapa kamu tidak mencoba mempertahankannya? Dengan bantuannya, kita pasti bisa menyelesaikan tugas kita tanpa hambatan. Kami telah dipisahkan dari roh darah nyonya, tetapi dia secara khusus memberitahu kami bahwa tugas yang telah kami tugaskan adalah kunci untuk memutuskan apakah jiwa es matriar akan dapat kembali ke keluarga Xu kami, bahkan tidak banyak orang-orang di keluarga Xu kita yang menyadari apa yang kita lakukan. Senior Han adalah dermawan bagi keluarga Xu kita, tetapi akan lebih baik jika tidak mengungkapkan hal seperti ini kepadanya. Bagaimanapun, dia sudah mengusir para pembudidaya itu. Jadi tempat ini seharusnya aman untuk saat ini. Jika kita bekerja secepat mungkin, kita harus bisa mengamankan item itu segera, lalu bersatu kembali dengan Mistress Blood Spirit. Pada tahap ini, sebaiknya tidak melibatkan orang lain, Xu Qianyu menjawab dengan tenang. Dua wanita lainnya berbagi pandangan saat mendengar ini sebelum mengangguk serempak. Setelah jeda singkat, Xu Qianyu masuk ke kamar lagi, dan berkata, baiklah, ayo turun lagi. Dua wanita lainnya secara alami mengikuti di belakangnya. Sementara itu, di gua bawah tanah yang tak terhitung kilometer jauhnya, seorang wanita cantik lapis baja merah sedang menarik bilah es yang berkedip dengan cahaya merah dari tubuh makhluk iblis tingkat tinggi. Tubuh tak bernyawa makhluk iblis itu jatuh dengan keras ke tanah, dan ada dua tubuh iblis hitam pekat yang terbaring diam di dalam gua. Selanjutnya, ketiga tubuh itu tertutup lapisan es dan embun beku. Wanita itu memandangi tubuh tanpa ekspresi sebelum terbang lebih dalam ke dalam gua di sepanjang lorong sempit. Setelah berbelok beberapa kali, lalu turun lebih dalam di bawah tanah, dia muncul di depan dinding batu yang tampak biasa. Matanya segera bersinar, dan dia membalikan tangannya untuk menghasilkan bola cahaya biru, di dalamnya terdapat kuali biru kecil. Kuali berputar di tempat dan langsung membengkak menjadi sekitar 10 kaki. Itu berkilauan dengan cahaya biru, dan memiliki proyeksi flora dan fauna yang muncul di sekitarnya. Ini tidak lain adalah Raven Fluid Cauldron yang pernah dimiliki Han Li. Wanita lapis baja merah ini secara alami tidak lain adalah klon roh darah dari Fiery Ice Soul, dan setelah dipisahkan dari rombongan keluarga Xu lainnya oleh pasukan iblis, dia telah terbang jauh-jauh ke sini sebelum membuat pekerjaan singkat dari ketiganya makhluk iblis bermutu tinggi. Sangat jelas bahwa dia telah memimpin pengejarnya ke dalam gua bawah tanah ini untuk tujuan tertentu, bukan hanya sebagai keputusan yang panik.
Setelah memanggil Heaven Fluid Chauldron, Blood Spirit mulai melantunkan sesuatu sambil menjentikan jarinya ke arah kuali dengan cepat. Beberapa segel mantra biru ditembakkan sebelum menghilang ke dalam kuali satu demi satu, dan suara mendengung yang keras langsung terdengar dari harta karun itu. Tutup kuali bergetar sedikit sebelum terbang ke udara dan menghilang keluar angkasa, diikuti oleh beberapa rune biru yang muncul dari kuali di tengah kilatan cahaya biru. Rune ini dengan cepat membengkak ukurannya sebelum berbaris di samping satu sama lain, lalu terbang langsung menuju dinding batu di depan. Sebuah ledakan gemuruh yang tumpul terdengar, dan segera setelah rune biru bersentuhan dengan dinding batu, yang terakhir hancur menjadi debu untuk mengungkapkan gerbang tembaga kuno, yang memiliki beberapa jimat penghalang perak berkilauan terpampang di permukaannya. Tatak pandingin di mata Blood Spirit sedikit mereda saat melihat ini, dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan sikap gembira, syukurlah itu masih utuh. Sepertinya belum ada yang menemukan tempat ini. Tubuh asliku benar-benar membuat keputusan yang bijak dengan mengaturnya kap ukuran cadangan ini. Tanda petik ganda buka. Dia kemudian menjentikan jari lagi, dan embusan angin kencang menghantam kuali dari samping. Kuali segera mengeluarkan suara dering yang jelas sebelum mengeluarkan semburan cahaya biru yang menyapu gerbang tembaga. Di hadapan cahaya biru, rune perak di gerbang itu diam-diam dilucuti, dan gerbang itu perlahan terbuka dengan sendirinya. Blood Spirit segera terbang melalui gerbang sebagai seberkas cahaya merah, dan dalam sekejap dia melewati kuali biru, itu tiba-tiba menghilang di tengah kilatan cahaya biru. Di balik gerbang itu ada aula yang agak redup dengan luas sekitar beberapa hektar. Seluruh aula kosong di samping meja batu persegi, di atasnya terdapat kuali kecil lainnya. Kuali ini juga berkilauan dengan cahaya biru dan memiliki pola rumit di seluruh permukaannya, itu memiliki kemiripan yang kuat dengan Heaven Fluid Chauldron. Cahaya merah tua surut, dan roh darah muncul di depan meja batu sebelum membuat gerakan meraih ke arah kuali kecil, yang naik ke udara dan terbang ke genggamannya sebagai bola cahaya biru. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Blood Spirit saat dia menilai kuali kecil. Heaven Fluid Chauldron, Fluid Spirit Chauldron, dan Void Emperor Chauldron. HMPH, aku yakin itu tidak sadar bahwa aku kebetulan meniru harta kuali lain sebelum aku berangkat saat itu. Void Emperor Chauldron ini jauh lebih kuat daripada dua kuali lainnya. Sekarang setelah aku mengamankannya, aku memiliki kunci untuk mengakses tempat itu lagi. Begitu kesengsaraan iblis selesai, aku akan bisa berangkat ke benua Guntur. Blood Spirit bergumam pada dirinya sendiri, dan kuali biru kecil di tangannya lenyap di tengah kilatan cahaya spiritual. Setelah itu, dia tidak lagi berada di aula. Dia menggosok kedua tangannya sebelum mengangkatnya ke udara, dan sambaran petir yang keras terdengar saat petir merah yang tak terhitung jumlahnya melesat dari telapak tangannya dengan panik untuk menyerang dinding aula di sekelilingnya. Seluruh aula dibanjiri oleh petir merah dalam sekejap mata, dan semua dindingnya hancur. Beberapa detik setelah Blood Spirit melesat keluar dari aula sebagai seberkas cahaya merah, seluruh aula benar-benar hancur. Tidak lama setelah itu, seberkas cahaya merah muncul di udara di atas dataran yang sangat suram dan tandus, lalu berangkat ke arah tertentu. Di arah itu terletak kota kecil tempat Trioksu Kianyu berada. Sebulan kemudian, Han Li melayang tinggi di udara dan menilai pertempuran di bawah dengan ekspresi dingin. Lebih dari 10.000 kaki di bawahnya, ada lebih dari 100 makhluk iblis lapis baja ungu dengan pola setan aneh di wajah mereka, dan mereka meluncurkan serangan ganas terhadap sekelompok lusinan atau lebih pembudidaya manusia. Bahkan makhluk iblis dengan basis kultivasi terendah di antara mereka berada di panggung jiwa baru lahir, dan mereka dipimpin oleh sepasang makhluk iblis tahap transformasi dewa pertengahan. Ini adalah kekuatan iblis elit. Adapun pembudidaya manusia yang diserang, mereka semua mengenakan pakaian yang sama, tetapi ada perbedaan besar dalam usia dan basis kultivasi mereka. Ada beberapa gadis kecil di antara mereka yang hanya berada di tahap pendirian yayasan, sementara yang paling kuat di antara barisan mereka adalah pria tua tahap transformasi dewa. Ini jelas sekte atau keluarga kultivasi.
Mayoritas pembudidaya manusia ini berada di tahap formasi inti, jadi meskipun lelaki tua itu melakukan segala daya untuk mengatur semua orang dalam formasi yang mendalam, mereka masih dalam situasi yang sangat berbahaya. Pria tua itu mengendalikan harta karun besar, tetapi matanya dipenuhi dengan keputusasaan saat dia menilai situasi saat ini. Dalam menghadapi begitu banyak elit jahat, bahkan jika dia bisa melarikan diri dengan nyawanya, semua juniornya ini pasti akan terbunuh. Dengan pemikiran itu, sedikit keganasan muncul di mata pria tua itu, dan dia mengeluarkan seteguk besar esensi darah ke segel sebelum menunjuk ke sana. Suara angin menderu dan gemuruh guntur langsung terdengar dari segel, dan wir putih muncul darinya sebelum menerkam langsung ke arah dua makhluk iblis tahap transformasi Dewa Tengah. Dua makhluk iblis tingkat tinggi tahu bahwa lelaki tua itu membuat keputusan terakhir, dan mereka terkekeh dengan cara yang menyeramkan saat proyeksi burung iblis raksasa muncul di belakang masing-masing punggung mereka. Proyeksi tersebut menggambarkan sepasang makhluk jahat dengan kepala rusa dan tubuh kelelawar, menyajikan pemandangan yang cukup mengerikan untuk dilihat. Begitu dua proyeksi muncul, mereka segera mengepakkan sayap mereka dan melesat untuk berbenturan dengan proyeksi wir putih. Kedua sisi tampaknya seimbang, dan tepat pada saat ini, formasi yang dibentuk oleh pembudidaya manusia akhirnya mulai runtuh dalam menghadapi rentetan serangan dahsyat makhluk iblis. Semua wajah kultivator manusia menjadi pucat pasi saat melihat ini, dan lelaki tua itu mengeluarkan teriakan nyaring saat dia meletakkan tangannya di atas kepalanya sendiri, bersiap untuk melepaskan jiwa yang baru lahir untuk benar-benar membuat pendirian terakhir. Tepat pada saat ini, harum dingin terdengar di udara di atas. Suaranya tidak terlalu keras, tapi itu membuat pendengarnya merasakan sensasi yang menusuk tulang. Semua manusia dan makhluk iblis di bawah merasa seolah-olah guntur telah meledak tepat di dalam pikiran mereka, dan mereka bergoyang dengan goyah sebagai tanggapan. Segera setelah itu, bola cahaya biru muncul, di mana sosok humanoid dapat terlihat. Sosok humanoid menyapu lengan baju ke bawah, dan lebih dari 100 garis cahaya biru ditembakkan sebelum berubah menjadi beberapa ratus garis pedangki. Pedangki berputar di udara sebelum meluncur ke bawah. Tetapi di saat berikutnya, semuanya menghilang ke udara tipis seolah-olah itu tidak lebih dari proyeksi. Fluktuasi spasial kemudian meletus di udara di atas makhluk iblis, dan serangkaian pedang terbang biru melesat keluar dari angkasa sebelum melesat di udara. Serangkaian lolongan sedih terdengar saat semua makhluk iblis benar-benar dibanjiri oleh cahaya biru, dan tubuh mereka diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jiwa baru lahir mereka telah dicabik-cabik menjadi ketiadaan. Kabut darah yang sangat luas meresap ke seluruh area bersama dengan bau darah dan darah kental yang luar biasa. Setelah kabut darah menyebar, semua makhluk iblis telah dibunuh, dan para pembudidaya manusia mulai melihat sekeliling dengan keterkejutan dan kebingungan di mata mereka. Pria tua tahap transformasi dewa akhir adalah yang pertama kembali ke akal sehatnya, dan dia buru-buru mengulurkan busur hormat ke arah sosok biru di atas. Siapa senior yang telah turun tangan untuk membantu kami? Saya Jian Feitian dari Sekte Pegasus, terima kasih atas kebaikan Anda. Para pembudidaya lainnya juga dengan cepat kembali ke akal sehat mereka dan mengulurkan busur yang dalam ke arah Honli juga. Kita semua manusia, jadi secara alami aku tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Pergi ke barat, tidak ada makhluk jahat di sana, jadi aman untuk saat ini, hanya itu bantuan yang bisa kuberikan padamu. Han Li berkata sambil menyapu lengan baju di udara, dan semua garis pedang biru Ki terbang kembali ke lengan bajunya. Pria tua itu berusaha sekuat tenaga untuk melihat penampakan sosok humanoid di dalam cahaya biru, tetapi tidak berhasil. Karena itu, dia segera mengulurkan busur hormat lainnya, dan berkata, bolehkah saya menanyakan nama Anda yang terhormat, senior? Sekte Pegasus kami pasti akan berjanji setia kepada Anda sebagai terima kasih atas kebaikan Anda. Hehe, nama keluarga Kuhon? Kamu tidak perlu berusaha keras untuk membalas budi, aku kebetulan lewat. Baiklah, aku harus pergi sekarang, semoga berhasil untuk kalian semua. Han Li terkekeh dan terbang sebagai seberkas cahaya biru sebelum lelaki tua itu bisa mengatakan apa-apa lebih jauh. Setelah hanya beberapa kilatan,
dia menghilang ke kejauhan, melaju dengan kecepatan luar biasa. Pria tua itu cukup terkejut dengan kecepatan Hon Li, dan dia terpaku di tempat untuk waktu yang lama sebelum secara bertahap kembali ke akal sehatnya. "Tuan, apakah Anda tahu yang senior itu seorang kultivator laki-laki?" Nasjent Solstice bertanya dengan hati-hati. Tidak mungkin seorang kultivator spatial tempering dapat membunuh begitu banyak makhluk iblis tingkat tinggi sekaligus, bahkan pembudidaya integrasi tubuh rata-rata akan berjuang untuk melakukan apa yang baru saja dia lakukan. Menurut pengetahuan saya, hanya ada 2 integrasi tubuh senior panggung dengan nama keluarga Han dalam ras manusia kita, salah satunya adalah senior Han King, yang baru-baru ini bersumpah setia kepada penguasa suci Wan Surgawi, sementara yang lainnya adalah Hon Li senior dari kota surga dalam. Kita harus memverifikasi bahwa begitu kita sampai di tempat yang lebih aman, dia menyelamatkan hidup kita, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita lupakan begitu saja, jawab lelaki tua itu. Ya, Guru. Melihat makhluk iblis telah muncul di sini, tempat ini tidak lagi aman. Menurut rencana awal kami akan melakukan perjalanan ke sekte yang tersembunyi di dalam pegunungan air hitam, tetapi senior Han itu menyuruh kami untuk pergi ke barat. Dari apa yang saya tahu, barat terdiri dari hamparan luas dataran suram dan tandus di mana tidak akan ada banyak tempat bagi kita untuk bersembunyi, kata pria paruh baya dengan suara hati-hati. Pegunungan air hitam tidak terlalu jauh dari tempat ini, jadi kemungkinan besar itu juga bukan lagi tempat yang aman. Karena itu, kita harus mempercayai Han senior. Jadi bagaimana jika barat dipenuhi dengan dataran datar? Apa menurutmu kita akan bisa lolos dari deteksi indera spiritual dari makhluk iblis tingkat tinggi jika kita bersembunyi di pegunungan? Jika kita dapat menemukan tempat terpencil, lalu menggali jauh di bawah tanah dan membentuk formasi, ada kemungkinan kita bisa selamat dari kesengsaraan iblis ini. Bagaimanapun, ras iblis penatua tidak bisa menjelajahi keseluruhan wilayah manusia kita, kata lelaki tua itu dengan senyum dingin. Pria paruh baya memikirkan hal ini sejenak sebelum mengangguk sebagai jawaban. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan, Guru. Oh, ngomong-ngomong, kumpulkan harta karun dari makhluk-makhluk jahat ini. Ini semua adalah elit iblis, jadi aku yakin mereka akan membawa beberapa barang berharga. Han senior itu tidak repot-repot mengambilnya, tetapi mereka bisa sangat membantu sekte Pegasus kita, pria tua itu menginstruksikan. Pria paruh baya itu secara alami memberikan respons tegas sebelum menyampaikan instruksi pria tua itu kepada semua orang. Jadi, tidak lama setelah itu, kelompok pembudidaya manusia terbang ke arah barat seperti yang disarankan Hon Li. Adapun makhluk iblis yang telah dibunuh, kemungkinan besar mereka tidak akan ditemukan oleh ras iblis penatua untuk waktu yang cukup lama. Sepanjang perjalanannya, Han Li telah menemui skenario serupa beberapa kali, dan setelah memverifikasi bahwa tidak ada tuan iblis yang hadir, dia telah membunuh semua makhluk iblis yang dia temui tanpa ragu-ragu. Kecuali dia menghadapi pasukan iblis dengan beberapa raja iblis di antara barisan mereka, dia benar-benar tidak perlu banyak takut. Setengah bulan kemudian, hutan primitif muncul di depan. Pepohonan di sini sangat tinggi dan subur, dan kanopi lebat di atas menimbulkan bayangan menakutkan di atas semak lebat. Han Li berhenti di tepi hutan, lalu mengintip jauh ke dalamnya. Di kejauhan yang sangat jauh, ada pegunungan kecil yang terdiri dari 7 gunung dengan ukuran berbeda. Han Li menarik pandangannya sebelum terbang langsung menuju pegunungan lagi sebagai seberkas cahaya biru. Dia sedang melakukan perjalanan menuju gunung tertinggi kedua dari 7 gunung, dan hanya setelah beberapa kilatan, dia mencapai puncaknya. Namun, saat dia memeriksa sekelilingnya, sedikit kejutan segera muncul di wajahnya. Ada 2 pembudidaya manusia di puncak gunung yang sama, salah satunya adalah seorang biksu gemuk dengan kasaya ungu yang sedang duduk di depan apa yang tampak seperti kawah gunung berapi. Adapun temannya, ini adalah pria tua yang sangat kurus dan mengerikan dengan kulit gelap yang menyerupai kulit pohon. Keduanya juga berada di tahap integrasi tubuh tengah, dan mereka telah menggunakan beberapa jenis metode penyembunyian aura yang menyebabkan Hon Li gagal mendeteksi kehadiran mereka sebelumnya. Keduanya segera berbalik ke arah Hon Li serentak, dan biksu gemuk itu awalnya goyah sebelum sedikit pengakuan melintas di matanya.
Salam, rekan Taois Han. Ini tidak lain adalah Guru Buddha Tian Chen, yang merupakan salah satu bawahan penguasa suci Wan Surgawi, dan telah bertemu Hon Li sekali di masa lalu. Salam untukmu juga, Guru Buddha Tian Chen. Han Li cukup terkejut, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah saat dia mengepalkan tinjunya sebagai penghormatan dari jauh. Pria tua yang mengerikan itu juga telah mengidentifikasi basis kultivasi tahap integrasi tubuh tengah Hon Li, dan ekspresinya sedikit berubah saat dia bertanya dengan suara kasar dan serak, apakah kamu mengenalinya, Tian Chen? Hehe, tidak heran jika kamu tidak mengenali rekan Taois Han, dia hanya mencapai tahap integrasi tubuh beberapa abad yang lalu. Kamu terus-menerus berada dalam pengasingan selama ini, jadi secara alami tidak mungkin kalian berdua bisa bertemu, Guru Buddha menjawab sambil tersenyum. Beberapa abad? Jika saya tidak salah, Taois Han sudah berada di tahap integrasi tubuh tengah, bukan? Pria tua itu bertanya saat sedikit keheranan melintas di matanya. Aku baru saja mencapai tahap integrasi tubuh tengah belum lama ini. Bolehkah aku menanyakan namamu? Fellow Daos Hon Li bertanya sambil membalas hormat pria tua itu. Saya Yeuk Xiao Tian, orang memanggil saya Master Black Rain. CK, sangat luar biasa bahwa Anda dapat membuat terobosan tahap integrasi tubuh hanya dalam beberapa abad, bahkan di Pulau Suci, saya belum bertemu siapapun dengan bakat seperti itu bisa menandingi milikmu, pria tua itu berkata dengan keheranan yang tak terselubung dalam suaranya. Pulau Suci? Apakah Anda utusan Pulau Suci? Saudara Yeu Han Li sangat terkejut mendengar ini. Aku tidak berani menyatakan diriku sebagai utusan Pulau Suci, tapi aku memang saat ini tinggal di Pulau Suci, jawab lelaki tua itu dengan sopan. Aku sudah mendengar banyak tentang Pulau Suci, sayang sekali aku tidak pernah punya kesempatan untuk mengunjunginya. Tolong beritahu aku tentang itu ketika kamu punya waktu luang, Kakak Yeu, kata Han Li sambil tersenyum. Keterkejutan di wajahnya memudar. Hehe, dalam keadaan normal, Pulau Suci memperluas undangan ke pembudidaya tahap integrasi tubuh setiap 1000 tahun sekali, dan beberapa bahkan dapat tetap di pulau untuk berkultivasi. Jika bukan karena kesengsaraan iblis ini, mungkin Anda akan melakukannya. Sudah diundang ke pulau itu, Saudara Han, Master Black Rain terkekeh. Begitu. Ini pertama kalinya aku mendengar tentang ini, maafkan aku karena kurangnya pengetahuanku tentang masalah ini, jawab Han Li dengan anggukan. Tidak sama sekali, Pulau Suci selalu menjadi tempat yang sangat rahasia, jadi tidak mengherankan jika Anda belum mendengar banyak tentangnya, Master Black Rain terkekeh. Dermawan Han, ku dengar kau pindah ke Deep Heaven City setelah dimulainya kesengsaraan iblis, bagaimana situasi di Deep Heaven City sekarang? Guru Buddha Tian Chen bertanya. Saya memang saat ini tinggal di Deep Heaven City, dan secara teknis saya adalah tamu yang lebih tua di kota. Sayangnya, Deep Heaven City saat ini berada dalam situasi yang cukup genting, semua pemukiman besar manusia di sekitar kota telah ditaklukkan, Han Li menjawab dengan ekspresi muram. Apakah situasinya sudah seburuk itu? Aku pernah mendengar bahwa permukiman besar di sekitar Deep Heaven City semuanya memiliki pembudidaya integrasi tubuh di antara barisan mereka. Bagaimana mereka ditaklukkan begitu cepat? Guru Buddha Tian Chen bertanya dengan care, tertegun. Itu cerita yang cukup panjang yang akan saya ceritakan nanti. Untuk saat ini, apakah Anda dapat mengungkapkan kepada saya mengapa Anda dan Saudara Yeu datang ke sini? Han Li bertanya dengan tatapan penasaran di matanya. Baiklah, Master Buddha Tian Chen menoleh ke Master Black Rain dengan ekspresi agak ragu-ragu. Master Black Rain merenungkan situasi sejenak sebelum membuat keputusan. Saudara Hon adalah salah satu makhluk paling kuat dalam umat manusia kita, jadi dia akan menjadi sekutu yang baik bagi kita. Saya pikir kita berdua mungkin tidak memiliki kesempatan besar untuk menyelesaikan tujuan kita, tetapi jika pendekar Taois Han adalah untuk membantu kami, maka kami akan memiliki kesempatan yang jauh lebih besar. Tanda petik ganda buka. Han Li bahkan lebih tertarik mendengar ini, tapi dia hanya menunggu dalam diam. Benar saja, setelah menerima persetujuan Guru Black Rain, Guru Buddha Tian Chen mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, saya memikirkan hal yang sama. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan situasinya kepada Anda, Dermawan Han. Saya harap Anda akan bersedia meminjamkan bantuan Anda. Tanda petik ganda buka.
Han Li mempertimbangkan ini sejenak sebelum memberikan jawaban bersyarat. Saya pasti akan melakukannya jika itu menguntungkan keadaan umat manusia kita. Kami sebenarnya diinstruksikan oleh Pulau Suci untuk datang ke sini untuk api neraka duniawi, Guru Buddha Tian Chan mengungkapkan. Han Li sudah mengantisipasi hal ini, tetapi hatinya masih sedikit tenggelam setelah mendengar ini. Namun, apa yang dikatakan Tuan Hujan Hitam selanjutnya segera membuat hatinya tenang. Dia bisa melihat tampilan aneh yang muncul di mata Han Li, dan dia segera menambahkan, lebih tepatnya, kami di sini untuk ada roh tertentu dalam api neraka duniawi. Ada benda roh dalam api neraka duniawi? Aku belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya, kata Han Li dengan sikap yang agak terkejut. Memang ada, dan item roh ini membutuhkan 50.000 tahun untuk membuahkan hasil. Pernahkah kamu mendengar tentang item yang dikenal sebagai batu impian pipa? Dermawan Han Guru Buddha Tian Chen bertanya. Pipa batu impian? Apakah itu bahan kelas atas yang digunakan untuk membuat formasi ilusi besar? Han Li bertanya saat alisnya sedikit berkerut. Namun, yang kami cari bukanlah batu impian pipa biasa, ini adalah roh batu impian pipa, yang sudah mencapai kecerdasan. Tidak hanya roh batu jenis ini yang hanya muncul di antara batu impian pipa, kumpulan yang ketat kondisi yang harus dipenuhi sebelum mereka dapat muncul. Dengan demikian, tidak banyak orang yang menyadari keberadaannya, dan roh batu di sini adalah sesuatu yang ditemukan oleh senior ras kita secara tidak sengaja puluhan ribu tahun yang lalu. Sayangnya, senior itu adalah tidak dapat menangkapnya, dan itu terkejut melarikan diri ke api neraka duniawi. Bahkan para pembudidaya kenaikan besar tidak akan berani menjelajah ke dalam api neraka duniawi dengan enteng, jadi tidak mungkin ada orang yang bisa mengejar roh batu. Namun, sosok perkasa dari Pulau Suci baru-baru ini melakukan ramalan dan meramalkan hari itu. Kesengsaraan roh batu impian pipa akan segera tiba, jadi tidak mungkin roh itu terus bersembunyi di api neraka duniawi. Karena itu, ini akan menjadi satu-satunya kesempatan kita harus menangkapnya, Guru Buddha Tian Chan menjelaskan. Begitu, jadi roh batu impian pipa telah tinggal di dalam api neraka duniawi selama puluhan ribu tahun, tidak heran aku belum pernah mendengarnya. Namun, meskipun itu adalah roh batu yang telah mencapai kecerdasan, seharusnya tidak sekuat itu, bukankah tugas yang mudah bagimu untuk menangkapnya? Han Li bertanya. Roh batu impian pipa ini jauh berbeda dari roh batu biasa. Tidak hanya memiliki kemampuan yang umum untuk semua roh batu, itu juga memiliki kemampuan untuk secara instan memunculkan ilusi kuat yang bisa jatuh seseorang tanpa menyadarinya. Senior ras manusia kita yang pertama kali menemukan roh batu adalah sosok yang cukup terkenal pada saat itu, tetapi tidak hanya dia tidak dapat menangkap roh batu, dia terjebak dalam ilusi selama setengah tahun sebelum akhirnya berhasil melarikan diri. Selain itu, dikatakan bahwa cobaan berat telah membebani tubuhnya dengan berat dan menyebabkan dia jatuh sakit parah setelah dia melarikan diri. Tugas yang ditugaskan kepada kami adalah untuk menangkap roh batu hidup-hidup, jadi meskipun Guru Buddha Tian Chan dan saya telah melakukan persiapan yang ekstensif, peluang sukses kami masih belum terlalu tinggi, Master Black Rain menjelaskan. Begitu. Kemampuan bawaan dari benda-benda roh seperti roh batu pada umumnya semuanya sangat kuat, jadi tidak heran jika kalian berdua melanjutkan dengan sangat hati-hati. Ngomong-ngomong, apa kau tahu alasan mengapa Pulau Suci itu mengirim kalian berdua untuk menangkap roh batu ini? Han Li bertanya. Tampaknya inti iblis di dalam roh batu ini akan menjadi aset yang cukup penting melawan ras iblis penatua, dan tugas ini didelegasikan kepada kami oleh Tuan Mo Jianli melalui Pulau Suci, itu semua detail yang saya sadari. Guru Black Rain menjawab tanpa ragu-ragu. Instruksi datang dari senior Mo. Han Li menarik napas tajam setelah mendengar ini. Hehe, rekan Taois Tian Chan dan saya adalah tokoh yang relatif kuat dalam umat manusia, jika bukan karena Mo senior yang mendelegasikan tugas ini kepada kami tidak akan datang ke tempat ini, Guru Black Rain berkata sambil tersenyum. Kalau begitu, memang benar aku melakukan bagianku juga. Tolong beritahu aku apa yang harus aku lakukan, kata Han Li dengan serius. Guru Buddha Tian Chan sangat gembira mendengar ini, dan dia menjawab, hehe, saya tahu bahwa Anda tidak akan menolak kami, Saudara Han.
Kami sebenarnya tidak membutuhkan Anda untuk melakukan tugas yang rumit, yang kami butuhkan hanyalah untuk Anda membantu kami sesuai dengan situasi yang dibutuhkan. Jika roh batu berhasil melewati kami akan mengandalkan Anda untuk menghentikannya sehingga tidak berhasil melarikan diri kembali ke api neraka duniawi. Tanda petik ganda buka. Guru Black Rain juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Han Li. Sebuah pikiran kemudian tiba-tiba terlintas di benak Guru Buddha Tian Chen, dan dia bertanya, ngomong-ngomong, mengapa kamu ada di sini ketika kota surga yang jauh berada dalam situasi yang berbahaya, Saudara Han? Apakah ada sesuatu yang perlu kamu lakukan di sini juga? Tanda petik ganda tutup. Memang. Aku perlu menggunakan api neraka duniawi untuk memperbaiki beberapa hartaku, tapi itu secara alami tidak ada artinya di samping tugas yang telah diberikan pada kalian berdua, jawab Han Li. Terima kasih telah memprioritaskan tujuan kami di atas tujuan Anda sendiri, Saudara Han. Saya harus meminta Anda untuk menahan diri dari mendekati api neraka duniawi untuk saat ini. Jika tidak, jika arwah batu mendeteksi keberadaan orang luar, hal-hal bisa menjadi agak merepotkan, Guru Buddha Tian Chen berkata saat ekspresi minta maaf muncul di wajahnya. Jadi, setelah berbasa-basi lagi, Han Li bergabung dengan mereka berdua dan duduk di samping kawah juga. Dia mengarahkan pandangannya ke dasar kawah, dan alisnya sedikit berkerut. Luas kawahnya beberapa hektar, tetapi jelas terbagi menjadi dua bagian yang sangat berbeda. Setengah bagian atas terdiri dari batu abu-abu biasa, tetapi bagian bawah kawah sehalus batu giok. Selain itu, bagian dari kawah itu berwarna hijau tua yang menyeramkan, dan di bagian paling bawah ada awan kabut kuning yang bergelombang tanpa henti. Semburan suara gemuruh yang sesekali terdengar datang dari dalam kabut kuning, dan itu berkedip tak menentu dengan cahaya redup, seolah menyembunyikan beberapa jenis makhluk hidup. Mata Han Li sedikit menyipit, dan dia tiba-tiba membalikkan tangan untuk menghasilkan platformasi putih. Dia menjentikan pergelangan tangannya, dan platformasi itu langsung terlempar ke dasar kawah sebagai seberkas cahaya putih. Saat lempeng formasi melewati bagian atas kawah, tidak ada yang terjadi padanya, tetapi begitu ia memasuki bagian bawah, lapisan es tiba-tiba mulai muncul di permukaannya. Itu dengan cepat disegel seluruhnya dalam es, lalu berdebam keras ke dalam kabut sebelum pecah di tengah retakan yang tajam. Yinki di sini benar-benar sekuat rumor yang beredar, Han Li bergumam pada dirinya sendiri, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Hehe, dikatakan bahwa api neraka duniawi di sini muncul langsung dari dalam neraka. Meski dalam bentuk api, itu mengandung kekuatan glasial yang luar biasa. Sayangnya, kekuatan glasial ini sama sekali berbeda dari kekuatan glasial normal dan tidak bisa dimurnikan oleh makhluk hidup. Kita manusia hanya bisa menggunakannya untuk memurnikan beberapa harta khusus, dan itu sangat disayangkan. Guru Buddha Tian Chen terkekeh sedih. Kekuatan Yin, Yang, dan 5 elemen berasal langsung dari kekacauan, mereka adalah kekuatan dasar dari hukum langit dan bumi. Api neraka bumi di sini dijiwai dengan kekuatan glasial yang sangat mencengangkan, jadi masuk akal jika penggunaannya sangat terbatas. Jika tidak, jika seseorang yang menggunakan seni kultivasi glasial dapat menyerap Yinki di sini sesuka mereka, basis kultivasi mereka akan berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak mungkin jalan pintas kultivasi yang keterlaluan seperti itu bisa ada. Master Black Rain menyela dengan sikap acuh tak acuh. Memang. Namun, aku pernah mendengar bahwa api neraka duniawi ini bisa menjadi salah satu pintu masuk yang mengarah langsung ke alam neraka. Jika itu masalahnya, maka api ini benar-benar sangat menarik, kata Han Li sambil tersenyum. Itu adalah rumor yang telah beredar sejak zaman kuno, tapi api neraka duniawi ini sangat mematikan. Para pembudidaya integrasi tubuh seperti kita paling banyak hanya dapat menyelidiki sekitar 10.000 kaki ke dalamnya, dan bahkan pembudidaya kenaikan besar akan berisiko kehilangan nyawa mereka sekali mereka mencapai kedalaman lebih dari 100.000 kaki. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat memverifikasi legenda itu. Guru Buddha Tian Chen merenung dengan sikap kontemplatif. Hehe, tidak perlu memikirkan pemikiran seperti itu terlalu lama.
Jika api ini benar-benar mengarah ke alam neraka, maka apa yang menunggu kita di sisi lain hanya akan menjadi pemandangan neraka yang dipenuhi dengan hantu jahat dan roh pendendam. Yang terakhir mengejar para kultivator seperti kita secara alami untuk naik ke alam abadi sejati, di mana kita benar-benar dapat mencapai kehidupan yang kekal. Master Black Rain terkekeh. Guru Buddha Tian Chan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius sebagai tanggapan. Saya mohon berbeda. Kita yang mengikuti ajaran Buddha percaya pada karma dan kausalitas. Untuk mengejar keabadian, pertama-tama harus. Dengan demikian, keduanya mulai berbagi sudut pandang mereka tentang masalah tersebut, dan debat dadakan tiba-tiba dimulai, yang menurut Han Li agak lucu. Salah satunya adalah pengikut ajaran Buddha yang taat, sementara yang lain menganut mantra Daois, jadi mereka secara alami memiliki sudut pandang yang bertentangan. Adapun Han Li, dia lebih condong ke arah perspektif Master Black Rain. 1. Semua orang yang memulai perjalanan kultivasi harus fokus sepenuhnya pada pencapaian tujuan akhir keabadian. Sebagai perbandingan, segala sesuatu yang lain benar-benar pucat tanpa arti. Setelah itu, Han Li perlahan menutup matanya dan memasuki kondisi meditasi. Adapun Guru Buddha Tian Chan dan Guru Black Rain, debat mereka secara alami tidak akan mengarah pada hasil yang pasti, jadi mereka akhirnya terdiam dan mulai bermeditasi juga. Waktu perlahan berlalu, dan 3 hari 3 malam berlalu dalam sekejap, tapi kabut kuning di dalam kawah raksasa masih belum menunjukkan perubahan apapun. Pada hari ini, Han Li membuka matanya dan dengan santai menyapu indera spiritualnya ke dasar kawah raksasa, di mana alisnya sedikit berkerut. Sudah berapa lama sejak kalian berdua tiba di sini? Mungkinkah tanggal transendensi kesengsaraan roh batu impian pipa telah salah dinilai? Yakinlah, rekan Taois Han. Tokoh-tokoh perkasa di Pulau Suci terkenal karena ramalan mereka yang akurat. Guru Buddha Tian Chan dan saya baru tiba sekitar setengah bulan sebelum Anda, dan menurut hasil ramalan, roh batu akan melampaui kesengsaraannya selama bulan ini, jadi waktunya pasti akan segera tiba, Cuan Hujan Hitam berkata dengan tenang. Begitu. Sepertinya aku terlalu tidak sabar. Hektometer tiba-tiba, ekspresi Han Li berubah sedikit. Dan mereka bertiga berbalik menuju kawah raksasa di bawah bersamaan dengan ekspresi serius. Kabut kuning di dasar kawah tiba-tiba mulai berputar dengan kencang, dan semburan aura glasial yang jauh lebih kuat dari sebelumnya mulai memancar darinya, menciptakan lapisan es kuning di bagian bawah kawah. Tiba-tiba, ledakan besar terdengar di atas kepala, dan Han Li buru-buru mengarahkan pandangannya ke atas untuk menemukan bahwa serangkaian awan hitam pekat dengan cepat berkumpul dari segala arah. Pada saat yang sama, semburan suara gemuruh yang tumpul bisa terdengar dari dalam awan, dan tampaknya petir yang tak terhitung jumlahnya mulai terbentuk. Haha, kesusahan surgawi roh batu telah tiba. Tidak akan lama lagi ia muncul dari api neraka duniawi sekarang. Guru Buddha Tian Chan, mari kita mulai, kata Guru Black Rain dengan gembira sebelum naik ke udara sebagai bola cahaya hitam. Guru Buddha Tian Chan juga sangat gembira saat dia terbang ke udara juga. Segera setelah itu, mereka berdua mulai bernyanyi serempak saat mereka melepaskan satu bendera formasi dan pelat formasi demi satu. Harta karun formasi ini dengan cepat memenuhi seluruh udara di atas kawah raksasa, lalu menghilang dalam sekejap. Formasi yang sangat kuat telah dibentuk oleh mereka berdua dalam sekejap mata, dan kekuatan pembatasan telah menyebar ke setiap inci puncak gunung. Tepat pada saat ini, Master Black Rain menarik segel tangannya dan memutar di tempat, di mana titik cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tubuhnya. Bintik-bintik cahaya ini kemudian meledak sendiri dan menghilang menjadi benang hitam yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, Guru Buddha Tian Chan mengeluarkan teriakan pelan, lalu membalikkan tangan untuk menghasilkan mangkuk merah menyala, dari dalamnya muncul 3 bola api merah di tengah jeritan burung phoenix yang jernih. Setiap bola api hanya seukuran kepala manusia, tetapi mereka langsung membengkak hingga lebih dari 100 kaki atas perintah Guru Buddha Tian Chan, kemudian berubah menjadi 3 burung api merah raksasa. Han Li menarik napas tajam saat melihat ketiga burung itu, dan dia berseru, "Fire Phoenixes." Hehe, ini hanyalah Flame Birds yang memiliki jejak samar dari garis keturunan Fire Phoenix, mereka bahkan tidak bisa mulai membandingkan dengan Fire Phoenix yang sebenarnya.
Roh batu telah tinggal di api neraka duniawi selama puluhan ribu tahun, jadi seharusnya sudah mencapai konstitusi Yin yang ekstrim. Dengan demikian, kekuatan ketiga Flamebirds ini seharusnya sangat efektif untuk melawannya, Guru Buddha Tian Chan menjelaskan sambil tersenyum. Meski begitu, Han Li tetap menganggap ketiga burung itu sangat luar biasa. Begitu. Flamebirds benar-benar memiliki kemiripan yang mengejutkan dengan Fire Phoenix. Jika bukan karena aura mereka yang sedikit lebih rendah, akan sangat sulit untuk membedakan satu dari yang lain. Setelah melepaskan titik cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya, Chuan Black Rain tiba-tiba membuka mulutnya untuk mengeluarkan miniatur labu ungu. Labu itu hanya berukuran beberapa inci, dan permukaannya berkilau dengan bintik-bintik cahaya perak misterius. Seekor kalajengking kristal biru kemudian muncul dari labu. Kalajengking itu hanya berukuran sekitar 1 kaki, tetapi penampilannya sangat rumit dan memiliki sepasang sayap semi-transparan di punggungnya. Setelah itu, Guru Buddha Tian Chan dan Guru Tian Chan melemparkan serangkaian segel mantra ke arah makhluk roh ini untuk menyembunyikan tubuh dan aura mereka. Pada titik ini, awan gelap di atas telah sepenuhnya menutupi seluruh langit, dan jika bukan karena kilatan kilat perak, orang bisa dimaafkan jika mengira malam tiba-tiba telah tiba. Saudara Han, kita harus meninggalkan gunung ini untuk saat ini. Guru Buddha Tian Chan dan saya akan menggunakan harta karun untuk menghapus sisa aura yang kita tinggalkan di sini, kata Guru Black Rain dengan sikap menyesal. Tentu saja. Semua benda roh memiliki indera yang menakjubkan, jika kita tidak melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan, tidak mungkin kita bisa membodohinya. Dengan demikian, Han Li bangkit dan menghilang di tempat sebagai kepulan asap biru. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus di kejauhan, dan Han Li muncul kembali sebelum menyilangkan lengannya saat dia melayang di udara. Guru Buddha Tian Chan dan Guru Black Rain bertukar pandang sebelum salah satu dari mereka membalikan tangan untuk menghasilkan manik tembus cahaya di tengah kilatan cahaya putih. Manik itu mengeluarkan kekuatan glasial yang luar biasa, dan segera setelah muncul, Master Black Rain menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan bola cahaya biru, yang kemudian menampakkan dirinya sebagai kipas biru. Guru Buddha Tian Chan dengan lembut melambaikan manik itu di udara, dan tanda 5 warna berputar di dalam manik saat itu melepaskan semburan ki glasial putih. Master Black Rain juga mengarahkan jarinya ke arah kipas biru, dan harta karun itu melambai di udara beberapa kali atas perintahnya. Hembusan angin biru yang ganas menyapu keluar dari kipas angin, lalu membentuk badai dahsyat yang terjalin dengan kekuatan glasial. Badai salju langsung menyapu puncak gunung, dan semuanya tertutup selimut es dan salju. Guru Buddha Tian Chan dan Guru Black Rain kemudian saling bertukar pandangan, dan mereka juga berangkat dari gunung seperti yang dilakukan Han Li beberapa saat yang lalu. Aura sisa yang ditinggalkan oleh ketiganya kemudian langsung dibubarkan oleh badai salju yang dahsyat. Siapkan benda itu sekarang. Menilai dari kondisi di atas kepala, roh batu impian pipa kemungkinan besar akan segera muncul, kata Guru Buddha Tian Chan sambil menatap ke langit dengan mata menyipit. Master Black Rain terkekeh sebagai tanggapan sebelum menggosok tangannya, dan jaring perak tiba-tiba muncul di tengah kilatan cahaya perak. Pergilah Swan Black Rain berteriak saat dia melepaskan jaring perak, dan itu berubah menjadi hamparan kabut perak yang luas yang langsung menyelimuti seluruh gunung di bawah. Setelah itu, dia membuat segel tangan, dan kabut dengan cepat mulai memudar sebelum menghilang ke udara tipis. Hehe, dengan jaring petir surgawi perak ini, tidak mungkin roh batu dapat melarikan diri melalui rute udara. Yang lebih luar biasa dari jaring ini adalah bahwa jaring ini tidak akan berdampak pada kesengsaraan petir di atas, jadi roh batu impian pipa pasti tidak akan bisa merasakannya. Guru Buddha Tian Chan terkekeh saat dia menggosok kedua tangannya. Jaring ini memiliki peringkat yang cukup tinggi bahkan di Chao Tich Myriad Spirit Roll. Jika bukan karena fakta bahwa ini adalah misi yang sangat penting, Pulau Suci tidak akan mengizinkanku untuk mengeluarkannya dari pulau. Sekarang kita telah menutup semua rute udara untuk melarikan diri, kita harus mencegah roh batu untuk dapat melarikan diri kembali ke dalam api neraka duniawi juga. Setelah roh batu menjadi lemah dalam mengatasi kesengsaraannya, kita akan segera mengaktifkan batasan untuk memotongnya. Namun,
Formasi saja mungkin tidak cukup untuk menghentikannya, jadi kami akan mengandalkan Anda untuk mencegahnya melarikan diri, Saudara Han. Oh, dan jangan lupa untuk mencari batu kemampuan ilusi roh, Master Black Rain berkata dengan sikap serius. Yakinlah, sesama Taois, aku akan melakukan segala daya untuk memastikan dia tidak melarikan diri. Perasaan spiritual Han Li tidak kalah kuat dari makhluk tahap kenaikan besar, jadi dia secara alami sangat percaya diri. Master Black Rain masih sedikit gelisah, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi setelah menyaksikan tampilan percaya diri Han Li. Kalau begitu, seharusnya tidak ada masalah. Guru Buddha Tian Chen dan saya akan menangani penangkapan arwah batu. Jadi, setelah diskusi singkat, ketiganya melepaskan teknik penyembunyian dan bersembunyi. Satu-satunya suara yang tersisa di atas gunung berasal dari badai salju yang dahsyat, dan itu juga mereda setelah beberapa saat. Selimut putih es menyelimuti seluruh gunung, dan pada saat yang sama, awan hitam di atas mulai perlahan berputar membentuk pusaran hitam besar. Ada busur petir perak yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di dalam pusaran, dan mereka secara bertahap bergabung membentuk sambaran petir yang sangat tebal. Pada saat yang sama, gemuruh petir di atas tiba-tiba mereda, dan kesunyian yang mematikan terjadi, tetapi perasaan tekanan yang menakjubkan telah memenuhi seluruh ruang di sekitarnya. Sementara itu, kabut kuning di dalam kawah raksasa juga telah membentuk pusaran kecil, dan bagian tengah pusaran itu benar-benar hitam pekat. Namun, ada gumpalan ki putih yang muncul dari dalamnya, dan seolah-olah hantu atau roh bisa muncul kapan saja. 1. Pohon galaksi abadi, ingatlah untuk menyukai, berkomentar, dan berlangganan untuk mendapatkan kesempatan keabadian.